pemaparan dari dua pembicara. Dan tadi ada yang tidak sabar untuk memberikan pertanyaan tadi dari Mbak Dwi. Maka kita buka aja untuk jika ada yang ingin bertanya ataupun memberikan usulan atau menanggapi dari dua pembicara ini. Tadi yang pertama tadi ada dari Mbak Dwi. Mbak Dwi katanya mau berbicara. Silahkan Mbak Dwi Rahayu. Mbak Dwi Rahayu dari Gergatin. Masih adakah? Dwi? Oh, ada di jalan ternyata. Mungkin saya Mbak Dwi. Oh, oke. Sinten iki? Pak Supriyatno. Oh, Pak Supri. Oke, Pak Supri dari Pertuni, nggih. Nggih, nggih, Monggo Pak Supri dulu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua teman-teman juga narasumber yang tergabung di Zoom meeting untuk pagi hari ini. Perkenalkan, saya Supriyatno dari perwakilan dari Pertuni Kabupaten Sleman. Ya, kemarin saya juga termasuk dalam tim monitoring untuk pendidikan di Kabupaten Sleman dan saya beberapa teman disabilitas yang sudah saya wawancarai untuk bisa mengisi kuesioner yang tadi sudah dibacakan oleh Pak Pinata. Ada beberapa hal yang mungkin bisa saya tambahkan atau usulkan kepada Bu Dwi dari Dinas Pendidikan. Yang pertama untuk kami teman-teman disabilitas yang khususnya tunanetra, ini kalau yang di tingkat tingkat SD itu memang kalau masa COVID ini biasanya anunya kan daring ya. Memang dari beberapa teman kemarin mengaku kesulitan untuk mengakses daring karena memang kalau teman-teman tunanetra harus istilahnya kalau kita mau belajar braille kan harus perabaan ya. Sedangkan kalau daring kan kita hanya sekedar mendengarkan. Jadi dari itu memang itu jadi kendala bagi teman-teman kami yang notabene masih sekolah di SD. Dan untuk yang di SMP juga kemarin memang surprise untuk surprise yang kemarin saya datangi untuk teman-teman itu memang mengeluh dari tidak adanya guiding block untuk teman-teman tunanetra, tidak ada plengsengan untuk disabilitas yang pakai kursi roda. Juga yang paling saya sayangkan memang guru pendamping atau GPK, guru pembimbing khusus itu memang masih sedikit ya. Saya berharap ini bisa dijadikan acuan kalau bisa nanti guru pembimbing itu memang harus standby di sekolah itu. Mungkin guru situ juga bisa dijadikan guru pendamping khusus karena apa? Yang saya tahu guru pendamping khusus itu biasanya hanya beberapa mungkin seminggu 2 kali atau berapa datang ke sekolahan yang di situ ada teman-teman yang sekolah di disabilitas di situ. Nah, sedangkan kesulitan-kesulitan teman-teman kan juga umpamanya harus nunggu beberapa hari kan kesulitannya tidak terpecahkan. Untuk tunanetra kesulitannya memang di kayak matematika memang banyak kesulitannya ya karena harus lebih lebih harus mikirnya lebih banyak karena kita harus memikir untuk rumus-rumusnya, terus menggambarkan caranya gimana. Kalau memang di situ ada guru pembimbing yang standby di situ, kita
hari ini kesulitan kita bisa langsung minta tolong. Tidak harus menunggu nanti guru pembimbing itu baru datang ke sekolahan. Itu saya berharap untuk nanti memang guru pendamping itu harus di setiap sekolahan itu yang di situ ada disabilitasnya harus disediakan. Juga untuk beberapa hasil kemarin memang ada teman-teman yang memang di sekolahan itu tidak enak karena ada kemarin yang saya dari Turi itu juga ada yang mungkin karena dibully di situ jadi mereka langsung sekolahnya ke SLB yang notabene sangat jauh dari Turi ke kota ya karena mungkin yang notabene untuk tunanetra ada di kota di daerah Danunegaran di SLB ya Katunis itu. Itu dari hasil kami dan ada beberapa juga yang mungkin ini Bu umpamanya saya di sini terus sekolahan terdekat di situ itu kadang juga belum bisa menerima untuk disabilitas padahal harus semua sekolahan kan harus menerima penyandang disabilitas biasanya langsung yang untuk khusus inklusi di daerah sana padahal jaraknya lebih jauh. Mungkin saya berharap nanti itu bisa dijadikan sekolah itu bisa semua inklusi jadi teman-teman yang terdekat di situ bisa mengakses pendidikan di daerahnya masing-masing. Itu saja beberapa hal yang kemarin saya dapatkan dari monitoring itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ada lagi sebelum dijawab. Halo? Ibu, ini kalau Mbak Dwi Gerkatin mau menyampaikan dulu atau setelah dijawab oleh Ibu Dwi Warni? Ya udah Mbak Mada. Baik. Jadi pengalaman dari kami dan teman-teman tuli untuk berkomunikasi dengan guru biasanya terhambat karena tidak banyak terjalin komunikasi antara murid tuli dan guru karena biasanya guru hanya langsung memerintahkan aja misalnya suruh ke arah sana, tapi tidak ada kesempatan untuk bercerita secara jelas. Jadi kita kesulitan dalam berkomunikasi dengan guru. Kemudian yang kedua, guru kan sebetulnya paham ya bahwa murid tuli itu kekurangan kesempatan untuk bisa mendapatkan akses komunikasi. Tetapi kenapa udah tahu begitu guru tetap cuek, jadi tidak memberikan kesempatan kepada murid tuli untuk berkomunikasi. Apalagi kemampuan tuli itu kan sangat bervariasi. Kemampuannya berbeda-beda. Teman-teman banyak yang sebetulnya bisa masuk sekolah umum. Teman-teman tuli sebetulnya banyak sih yang bisa berkesempatan untuk sekolah umum. Tapi saat masuk ke dalam sekolah itu, kita juga tidak bisa mendapatkan akses. Kesempatan-kesempatannya sangat terbatas. Dan tidak ada guru yang bisa menjelaskan materi-materi yang ada di buku misalnya. Kita kan banyak kesulitan juga untuk memahami teks buku pelajaran atau apa yang disampaikan guru karena tidak ada pendamping atau orang yang mendampingi guru, orang yang mendampingi murid tuli saat aktivitas belajar mengajar. Jadi kebingungannya adalah kita jadi harus dipaksa untuk bisa belajar sendiri. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Masih ada lagi atau langsung dijawab?
Monggo Ibu Dwi. Ibu Dwi Warni. Mungkin sebelum jujur saya ya maaf saya lupa bukan ini ya. Baik, terima kasih Pak Supriyatno dan Mbak Mada ya. Ini kalau kita Bukan Bu. Dwi juga ya? Ya, Bu Dwi Gergatin. Dwi. Oke, ini kalau dua pertanyaan, yang satu dari Pak Supriyatno, yang satu dari Mbak Dwi. Ini kalau kita amati semuanya terkait dengan keberadaan guru pendamping khusus ya. Jadi baik Pak Supri maupun Mbak Dwi ini yang tadi kan ada beberapa, kalau Mbak Dwi masalah terhambat komunikasinya, ini kan sekali lagi juga kompetensi guru pembimbing yang tadi di awal saya sampaikan. Pak Supri juga menyampaikan kesulitan, baik ini sekali lagi menjadi masukan bagi kami Bapak Ibu, nanti pada saat kami ada kegiatan BIMTEK atau apapun namanya, kami akan sampaikan beberapa masukan dari teman-teman sekalian. Dan seingat saya kami tahun ini memang sangat terbatas sekali untuk kegiatan pelatihan bagi GPK. Terakhir kemarin hanya 3 SMP, saya kebetulan di SMP ya. Baru bulan Oktober juga, itu hanya 3 SMP dari tadi hampir semua SMP kan juga menerima anak-anak yang dari istilah berkebutuhan khusus. Artinya bahwa ini yang juga harus selalu kami upayakan terkait dengan peningkatan kemampuan atau peningkatan kompetensi guru pembimbing khusus dari guru mungkin lupa kalau saya membahasakan begitu ya. Lupa itu dalam makna mungkin pada saat beliau bertugas, oh ya di ruangan ini kan ada anak-anak dari penyandang berkebutuhan khusus, mestinya kan ada perhatian lebih dan seterusnya. Karena kemarin kalau memang karena kita daring barangkali ada tambahan kesulitan lagi, mungkin kalau saya boleh berbagi sedikit, daring ini bukan hanya teman-teman DIS yang kesulitan, nggih. Anak-anak kita secara keseluruhan itu hampir juga kesulitan. Ini yang nanti kami akan sampaikan, artinya harus ada upaya lebih atau pembimbingan secara lebih sehingga teman-teman kita, anak-anak kita dari yang istilahnya berkebutuhan khusus itu insya Allah dapat perhatian yang lebih. Kami akan ingatkan terus di berbagai kesempatan forum-forum ya yang terkait dengan hal-hal seperti itu pun dalam forum resmi. Kami punya ajang yang namanya pembinaan kepala sekolah, ada punya ajang juga MGMP, ada juga punya ajang berbagai hal terkait kurikulum, kami akan sampaikan hal-hal yang tadi teman-teman sampaikan. Sekali lagi, kami berterima kasih dan ini menjadi tentunya evaluasi dan sekali lagi kami pun tidak bisa bergerak sendiri, mohon juga didukung, teman-teman juga selalu di berbagai kesempatan dan forum silakan menyampaikan, kami juga akan menyampaikan, sehingga sekali lagi, beberapa catatan tadi yang disampaikan tuh kami berharap semakin tahun tuh semakin sedikit catatannya. Dan kita harus menuju ke tadi indikator-indikator SDGs yang memang ada indikator untuk anak-anak kita yang dari berkebutuhan khusus yang diusulkan Pak Win tadi. Sekali lagi terima kasih Mbak Dwi dan Pak Supri. Kami nanti akan ingatkan. Buli, saya kira ini juga kami itu sudah berupaya, termasuk tadi saya sampaikan, mungkin hanya Sleman yang punya satgas itu. Ada anak yang seperti ini kemudian dia tidak mau sekolah, itu kami datangi Mbak Dwi. Baik Mbak Dwi Suka maupun Mbak Dwi Sinten tadi yang satu ya. Itu teman-teman baik dari teman-teman pemberdayaan perempuan perlindungan anak, kemudian juga dari Dinas Kesehatan, itu kami kemarin datang bareng-bareng dan istilahnya ya apa yang sebenarnya bisa kami lakukan untuk mereka semua, untuk warga Sleman yang barangkali karena beberapa hal itu mengalami beberapa hambatan dan keterbatasan, itu real kami lakukan, walaupun sekali lagi barangkali antara realita yang terjadi sekian, kami mungkin baru sekian dan mungkin hanya sekian persennya yang kami baru bisa lakukan. Tapi yang paling penting adalah ada semangat tentunya, ada komitmen dari kami bahwa untuk anak-anak hal-hal atau anak-anak yang berkebutuhan khusus itu tentunya adalah kita semua harus punya komitmen, punya persepsi yang sama, punya kesadaran yang sama. Termasuk tadi masyarakat itu bagian penting yang harus kita berikan edukasi. Supaya saya khawatirnya begini, tadi disampaikan padahal kami itu sudah memberikan kuota untuk teman-teman kita, tapi mungkin masyarakat nggak tahu, karena apa? Karena memang mereka tidak mau tahu info tersebut. Nah, seolah-olah nanti kami yang istilahnya tidak memberikan akses, padahal sebenarnya sudah ada, tadi Pak Win juga sampaikan, hanya barangkali keterbatasan informasi.
yang kemudian menjadikan beberapa bagian masyarakat tidak tahu tentang pendidikan inklusi dan tidak tahu apa saja yang sudah istilah dilakukan Pemkab Sleman untuk teman-teman sekalian. Begitu. Walaupun sekali lagi tetap setiap tahun kami harus mengevaluasi dan kemudian mengusulkan hal yang lain agar sekali lagi hak pendidikan teman-teman sekalian bisa terlayani sama dengan yang lain. Saya kira itu Mbak Dwi Suka. Barangkali Satgas apa ya Bu ya? Ya apa? Satgas tadi sudah ada di Sleman. Satgas penanganan anak putus sekolah dan tidak sekolah itu SK Bupati Sleman di kami. Oh, Satgas penanganan anak putus sekolah. Walaupun istilahnya tentang putus dan tidak sekolah, tapi beberapa yang kami jumpai terkait dengan disabilitas itu juga kami jumpai. Waktu itu kami kesananya dengan Dinas Kesehatan, kemudian diberikan rujukan oleh teman-teman Dinas Kesehatan, teman-teman dari Perlindungan Anak juga datang. Artinya memberikan istilahnya jalan keluar terhadap hal-hal yang seperti ini. Namun sekali lagi yang paling penting adalah masyarakat dan orang tua juga harus berperan. Ini bagian paling penting. Kalau mereka kemudian tidak aware dengan lingkungan dan anggota keluarganya, leleh luweh bahasanya itu yang kita khawatirkan akan terjadi apa ya istilahnya hal-hal yang lain yang semestinya bisa kita kendalikan atau kita bisa atasi begitu. Kaitan Mbak Dwi Suka untuk Pak Supriyatno dan Mbak Dwi satu lagi tadi, insya Allah ini menjadi catatan penting bagi kami. Oke, terima kasih Ibu Dwi. Tadi kayaknya Mbak Eni dari Forkom Desi tadi kayaknya mau berbicara. Mbak Eni? Ya, silakan Mbak Eni, langsung. Ya. Mungkin saya akan sharing Bu, tapi ini mungkin untuk nantinya untuk menjadi acuan Kabupaten Sleman. Ya. Saya punya pengalaman, punya anak 2 itu disabilitas semua. Kebetulan anak saya punya disabilitas. Waktu itu saya akan mendaftarkan anak saya di sekolahan di Sleman. Kebetulan itu tidak ada yang mau menerima. Nah, di daerah negeri Pak dari SMP, SMA, SD, SMP, SMA ya. Itu tidak ada yang mau menerima untuk anak saya. Terus kami, karena rumah kami juga dekat dengan kota, karena rumah kami adalah di perbatasan kota antara Sleman dan Jogja, akhirnya kami menyekolahkan anak kami di DIY, di daerah DIY. Tetapi kami selalu saya sekolahkan anak saya itu selalu di swasta, karena negeri kami kesulitan juga, karena waktu itu anak-anak kami tidak bisa diterima di negeri. Nah, padahal biaya untuk di swasta itu terlalu tinggi buat kami, karena kami bukan keluarga yang punya ya, tapi dengan keterbatasan ekonomi tentunya. Nah, dari situ, tetapi saya sudah senang banget kalau diterima di situ. Cuma, Bu, kalau sekolahan sudah mau menerima anak disabilitas, aksesnya memang belum ada sama sekali. Pertama ada RAM, terus kamar mandi iya. Terus ketiganya, kenapa tidak ada kebijakan dari guru atau kepala sekolah bahwa anak yang pengguna kursi roda itu harusnya kelasnya di bawah, minimal itu ya harus di kelas 1 misalnya di lantai 1, kelas 2 kok harus di lantai 2, kelas 3 lantai 3. Itu kan seharusnya ada kebijakan dari sekolah itu sendiri kan seharusnya ada atau Bu. Dari situ tidak harus orang tuanya yang selalu terlibat gitu loh. Tapi pengalaman yang kami alami itu selama anak saya sekolah itu kegiatan atau bahkan kelasnya itu di lantai 2. Jadi setiap hari kami harus menggendong anak itu naik, padahal udah SMA. Kalau SD masih ringan ya. Oke. Itu kan sudah berat Bu. Apalagi umur kita sudah semakin tua. Tapi saya bersyukur sekarang anak saya sudah lulus SMA. Sudah masuk kuliah hari ini, bulan ini, tahun ajaran ini sudah masuk kuliah. Tetapi pengalaman seperti ini supaya nantinya itu tidak menjadi di Sleman itu tidak seperti ini gitu Bu. Misalnya kenapa dari sekolahan itu sendiri dikasih kebijakan, misalnya belum ada RAM-nya untuk naik ke lantai 2 atau ketiga. Semua kegiatan itu kan bisa dilakukan di bawah, misalnya kelasnya atau gimana gitu kan bisa di bawah Bu. Jadi orang tua itu harus mondar-mandir kerja, harus
ke sekolahan lagi, gendong ke lantai 3, nunggu 1 jam atau 2 jam pelajaran, nurun ke lagi. Itu pengalaman kami seperti itu gitu loh, Bu. Kadang-kadang kami sebagai orang tua itu juga banyak kendala-kendala karena orang tua tidak mau menyekolahkan anaknya. Kadang-kadang banyak kendalanya seperti itu. Kadang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk menggendong gitu loh, Bu. Karena yang saya jumpai teman-teman di Sleman itu juga seperti itu. Aku kan beda sama Mbak Eni. Mbak Eni kan kuat. Nah, padahal buat saya semua orang tua itu semuanya pasti bisa. Tetapi memang kadang orang tua itu memang ada tipe yang pejuang, ada yang tipenya terus sekolahan enggak mau diterima, ya kesel yang gendong, harus kerja, harus apa gitu. Tetapi alangkah baiknya dari pemerintahan itu sendiri itu ataupun dari dinas pendidikan ini terus istilahnya memberikan kebijakan kepada guru-guru atau kepala sekolah bahwa kalau menerima anak disabilitas itu minimal kalau belum bisa ada RAM naik ke lantai 2, kelas tetap harus di bawah. Maksud kami seperti itu. Pengalaman kami selama menyekolahkan anak-anak kami itu tidak terulang untuk teman-teman yang lain atau orang tua yang lain. Karena itu perjuangan yang sangat berat buat kami sebagai orang tuanya. Anak 2 berapa berarti saya sering kali diomongin gurunya, Bu, belum lulus SD, belum. Nanti pindah lagi ke SMP. Bu, wah, udah belum lulus, Bu, belum. Misalnya SMA lagi, seperti itu. Bahkan kami kuliah pun kan belum ada RAM-nya sampai atas kelas. Nah, kita harus gendong, Bu. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau di fakultas kan sudah beda ya, Bu. Ada teman-teman yang sudah ini, tapi kami tetap orang tua sudah seperti itu. Jadi semuanya itu tidak selalu memang ada beberapa kendala dari orang tua yang tadi diceritakan oleh Mas Win ya, atau dari Ibu, bahwa masyarakat sendiri itu harus paham tentang sadar bahwa disabilitas itu juga punya hak. Orang tua harus sadar mereka memiliki hak untuk pendidikan seperti itu. Mungkin dari saya seperti Ibu, seperti ini Bu sharing, karena saya juga walaupun anak saya pengalamannya tidak di Sleman semua, tapi saya juga mendapatkan laporan-laporan dari teman-teman Sleman, Bu, kendala-kendala banyak hal yang ada di Sleman juga seperti itu, Bu. Seperti ini tadi pagi tetangga saya mengadu ke saya bahwa Mbak ini anak saya disuruh pindah ke SLB gitu. Padahal dia sekolahnya di Sleman. Tetapi kenapa harus pindah ke SLB? Karena menurut mereka anak saya kurang bisa mengikuti. Nah, seperti itu. Kalau umurnya berapa sekarang saya tanya, umur 11 tahun, masih kelas 4 SD. Ya kita coba dulu, maksud saya tadi kita komunikasikan dulu sama guru itu gimana. Terus apakah ada kriterianya? Kalau di SD itu untuk teman disabilitas itu 12 tahun harus lulus atau gimana gitu. Nanti mungkin Ibu bisa memberikan pencerahan ke saya supaya saya bisa mendampingi. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik. Dan Mbak Dwi semua ya. Nggak tahu ini kok hari ini Dwi semua ya. Ada nomor 2 semua. Nah, saya langsung Mbak Dwi Suka. Ya, langsung aja Ibu. Baik, terima kasih. Bu Eni, selamat panjenengan orang tua yang sangat luar biasa dan hebat, J. Artinya mantap, belum tentu mungkin di antara kami yang hari ini ketemu itu kalau saya bilang mungkin nggak ada apa-apanya dengan Bu Eni, itu luar biasa, salut. Dan sekali lagi ini barangkali tadi yang sempat saya sampaikan, Bu Eni juga mari ajak bahwa lingkungan kanan kiri komunitas Bu Eni terhadap tadi jawaban yang dari Pak Win tadi, kan ada yang beberapa masyarakat kita menjawab tidak tahu dan tidak jelas mungkin ya. Ini menurut saya berarti pemahaman beliau-beliaunya terhadap hak pendidikan bagian anak kita disabilitas ini masih menurut saya belum baik, belum mengetahui. Nah, marilah melalui forum-forum ya Bu Eni dengan berbagai aktivitas dan komunitasnya, saya sendiri dengan di dinas, kami juga akan menyampaikan tadi yang disampaikan oleh
Mbak Eni saya kira luar biasa nggih. Artinya begini, ini saya berharap juga nanti di akomodasi yang tadi saya sampaikan terkait dengan sarpras itu terhadap anak-anak yang memakai kursi roda mestinya ada pengkhususan dan dibunyikan. Kami kemarin juga sudah usulkan begitu, karena memang alat juga pada saat kita mengusulkan begitu. Saya kira ini menurut saya hal seperti ini itu pemahaman yang tidak sulit ya Mbak Dwi juga ya, Pak Win dan teman-teman ya. Artinya bahwa mau dia pakai kursi roda naik turun itu kalau kita istilahnya selaku orang awam itu pasti berpikir bahwa anak-anak ini kan harus mendapat istilahnya akses lebih, artinya karena pakai kursi roda mestinya kan sudah berpikir begitu, kecuali kemudian sudah penyalip ya. Kalau penyalip kan saya pikir tidak masalah ya, tinggal naik turun. Tapi kalau belum ada dan gendong, ini saya kira nanti juga mari bareng-bareng sekali lagi. Bareng-bareng artinya kami tidak bisa menyampaikan di kami sendiri. Ibu, Bapak, teman-teman sekalian juga harus menyampaikan, saya akan menyampaikan. Mestinya ini kalau menurut saya kembali ke GPK lagi, kompetensi GPK lagi ya yang sampaikan Bu Eni itu. Artinya sampai di mana tingkat pemahaman kepekaannya kalau menurut saya begitu ya. Karena sekali lagi kalau yang Bu Eni sampaikan anak-anak dengan istilahnya kursi roda ya, sekali lagi kalau sudah penyalip saya pikir tidak masalah, tapi kalau belum mestinya kan berpikirnya itu, saya pikir ini kan tidak hal yang apa ya, itu dicerna ya. Artinya begitu anak-anak dengan kursi roda itu mestinya selalu terpikir, oh ini nggak mungkin ke atas kecuali sudah punya lift kan begitu. Mestinya berbagai kegiatannya harus diletakkan di lantai 1. Ini nanti kami sampaikan Bu Eni. Sekali lagi terima kasih. Kami akan menyampaikan dan sekali lagi kami tidak bisa langsung sek begitu ya, kalau orang anut gimana sek itu ya. Pelan-pelan kami akan sampaikan di berbagai forum begitu, dan ini tentunya kalau saya amati tadi berbagai yang diusulkan dan dibicarakan itu hampir semua itu tentang kompetensi guru pembimbing khusus atau GPK, baik terhadap materi ajar, cara berkomunikasi, kemudian memberikan fasilitas ke anak-anak yang kursi roda, kemudian juga apa tadi yang sampaikan Mbak Dwi dan Pak Supri tadi ya, beberapa intinya adalah ada pada bagaimana kemudian kita semua, terutama untuk Bapak Ibu guru yang bertugas sebagai GPK itu memang betul-betul harus kompeten dan tentunya adalah sesuai dengan anak-anak yang didampingi. Dan sekali lagi kami tadi di awal sudah menyampaikan bahwa bahkan di diskusi itu kami mengusulkan poin pertama pemenuhan poin kedua. Jadi nanti kita itu teman-teman guru pembimbing khusus itu ada sertifikasinya tersendiri selain pelatihan-pelatihan tadi. Jadi seperti guru yang lain begitu. Nah, ini yang sekali lagi saya berharap sekali lagi semoga nanti Mas Nadiem, Mas Menteri kita ya ke depan itu ada apa ya, ada pemenuhan untuk guru pembimbing khusus. Jadi bukan hanya guru pembimbing khusus. Tadi Pak Sinten tadi menyampaikan berharap bahwa setiap ada itu guru pembimbing khusus ada situ nggih. Ini juga ini keluhan beberapa hal yang kami terima. Sekali lagi Bapak Ibu saya ajak untuk melihat data guru SMP di Sleman. Saya ingin menyampaikan bahwa kami di SMP itu sekarang ini posisinya kurang 476 guru. Ya, itu guru reguler nggih. Saya belum atur tentang apalagi saya teman-teman menyampaikan bahwa GPK dan seterusnya. Namun demikian tadi saya juga sudah sampaikan kami komit untuk apa istilahnya mengadakan kegiatan untuk hal-hal seperti itu. Tahun 2021 itu sudah kami anggarkan, namanya BIMPEK tadi saya sebutkan. Dan nanti barangkali di kesempatan berikutnya karena awal tahun itu kami kesempatan untuk menyusun perencanaan di tahun berikutnya akan kami usulkan tadi baik terkait dengan sarpras, terkait dengan apa tadi kalau GPK jelas, kemudian juga kurikulum dan sebagainya. Nanti kami akan coba berbagai kegiatan ya. Walaupun saya juga punya contoh RPP modifikasi juga ada Mbak Dwi. Jadi insya Allah itu semua sudah kita lakukan, hanya barangkali keterbatasan jumlah personel itu menjadi hal yang barangkali klasik dan memang real kami hadapi karena memang guru reguler kami saja itu per bulan ini kami kurang sekitar 476. Jadi ibaratnya kalau saya tarik ke atas bawah kelihatan, saya tarik ke bawah atasnya kelihatan seperti pakai sarung itu. Ini juga memerlukan sendiri. Selain yang dikeluhkan tentang GPK yang barangkali secara jumlah kurang, kemudian secara kompetensi barangkali juga perlu kita tingkatkan lagi. Nyata Mbak Dwi? Perlu saya informasikan Bu bahwa Mbak Eni ini dari Forkomdesi, Forum Komunikasi Desa Sinduadi. Ini adalah komunitas yang terdiri dari penyandang disabilitas, orang tua penyandang disabilitas dan masyarakat. Jadi forum inklusi. Ya, nggih.
Baik, mungkin ada lagi teman-teman yang mau berbicara? Adakah? Apakah masih ada ingin bertanya atau sekedar memberikan tanggapan kepada dua narasumber kita? Saya. Iya, monggo Mas Dodi. Silahkan Mas Dodi. Halo Mas Dodi. Ya. Apakah terdengar? Soalnya sinyal saya. Saya nggak dengar, Mbak. Saya nggak dengar ya, Mbak. Kurang terdengar, kurang. Oke. Halo? Halo? Ya, agak keras Mas Dodi. Jaringan. Ya, ini sudah keras Mas. Kendala jaringan mungkin. Ya. Halo? Atau nanti saya chat WA saja. Oh, nggih. Halo? Halo. Ya. Apakah terdengar? Terdengar. Ya. Ya, terdengar kecil. Langsung aja Mas Dodi. Saya nggak dengar ya, Mbak. Saya tidak dengar. Mas Win dengar? Aku juga ya, Mbak. Nggak dengar. Tidak dengar. Begini semua. Sebenarnya ada Atau mungkin ditulis Mbak Dwi. Kayaknya gangguan sinyal ya. Oh iya. Bisa dicat Mas Dodi. Kalau itu nanti saya tak coba mencari mic dulu ya, Mbak. Saya dilewati aja dulu kalau begitu. Saya tak ngetik aja. saya tidak mendengar Mas Dodi bicara apa. Ya, mau nulis dulu. Mungkin